Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fisarina, NIM 226500022. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah manajemen proyek. Langsung saja, pada manajemen risiko proyek. Masalah problem secara waktu timbul dari aktivitas atau keputusan yang dilakukan pada masa lalu, sehingga saat ini sudah terjadi saat menjadi sudah diketahui dampaknya. Sebagai contoh, macet di Jakarta merupakan gambaran dari masalah karena sudah terjadi pada kondisi saat ini dan penanganan ke depannya. Dilakukan oleh manajemen kritis, sementara risiko merupakan kejadian yang belum terjadi, baru merupakan perkiraan akan keterjadiannya. Pada saatnya nanti, apakah akan benar-benar terjadi atau tidak, tergantung dari penanganan dan tindakan yang akan dilakukan, dengan melakukan mitigasi risiko dalam bentuk mengurangi dampak. Menerima risiko, membiarkannya atau mentransfernya, maka akan diketahui posisi terakhir kondisi risikonya. Risiko. Menurut kamus, risiko adalah kemungkinan kerugian atau kecelakaan. Definisi dari risiko proyek adalah sebuah ketidakpastian yang dapat berdampak positif atau negatif bagi proyek. Tujuan dari manajemen risiko adalah untuk minimalkan potensi risiko negatif sambil memaksimalkan potensi risiko positif. Manajemen risiko proyek, mengidentifikasi, menganalisis, dan merespon terhadap risiko yang ada selama proyek agar tujuan proyek tercapai. Manajemen risiko. Dalam pengelolaan perusahaan secara umum, fungsi penerapan manajemen risiko pada tingkat perusahaan adalah 1. Memperkuat analisis pencapaian strategi perusahaan. 2. Memudahkan dalam mengambil keputusan. 3. Meningkatkan produktivitas perusahaan. Proses manajemen risiko proyek. Perencanaan manajemen risiko menentukan pendekatan dan rencana aktivitas manajemen risiko untuk proyek. Identifikasi risiko, menentukan dan mendokumentasikan risiko-risiko yang dapat mendapat bagi proyek. Melakukan analisis risiko kualitatif. Prioritaskan risiko berdasarkan probabilitas dan dampak dari risiko tersebut. Melakukan analisis risiko secara kualitatif, mengkuantifikasi dampak dari risiko bagi proyek. Merencanakan respon terhadap risiko. Menggambarkan langkah untuk meningkatkan kesempatan dan mengurangi bahaya bagi proyek. Perencanaan. Ini ada input, teknik, dan output. Identifikasi risiko sama ada input, teknik, dan outputnya. Risiko kualitatif. Juga dia memiliki input, teknik, dan output. Perencanaan risiko, respon risiko, pengendalian dan monitoring risiko, risiko negatif dan risiko positif. Risiko negatif melibatkan pemahaman terhadap potensi masalah yang mungkin terjadi dalam proyek dan bagaimana risiko tersebut dapat menghambat proyek. Risiko positif adalah risiko yang dihasilkan oleh sesuatu yang baik, kadang disebut peluang atau kesempatan. Strategi risiko negatif. Avoid, penghindaran risiko melibatkan perubahan rencana. Manajemen untuk menghilangkan ancaman oleh risiko merugikan, mengisolasi tujuan proyek dari dampak risiko atau mengundurkan tujuan yang dalam bahaya. Transfer. Pemindahan risiko mensyaratkan penggantian penerima dampak negatif dari pemilik ke pihak ketiga. Mitigate. Pengurangan peluang dan atau dampak peristiwa berisiko merugikan ke ambang atau batas yang dapat diterima. Strategi risiko positif. Exploit, strategi untuk memastikan bahwa kesempatan dapat terrealisasi. Contoh, menugaskan SDM yang lebih berbakat untuk mengurangi waktu penyelesaian atau menyediakan mutu lebih baik dari yang direncanakan. Alokasi kepemilikan kepada pihak ketiga yang memiliki kemampuan terbaik menganggap peluang manfaat proyek. Contoh, special purpose company, joint venture. Modifikasi ukuran kesempatan dengan meningkatkan peluang dan atau dampak positif dengan mengidentifikasi dan memaksimalkan pengendalian kunci dari risiko pendampak positif. Perencanaan manajemen risiko. Output dokumen rencana pengelolaan risiko berisi prosedur untuk pengelolaan risiko sepanjang proyek. Isi dokumen manajemen risiko. Metodologi, daftar jabatan dan tanggung jawab, kategori risiko, dampak dan
probabilitas risiko, dokumentasi risiko. Rencana kontingensi. Rencana kontingensi aksi yang dilakukan oleh tim proyek apabila sebuah risiko benar-benar terjadi. Fallback plans, rencana yang dikembangkan untuk risiko yang berdampak sangat tinggi pada keberhasilan proyek. Kategori risiko. Risiko pasar, risiko finansial, risiko teknologi, risiko manusia, risiko proses. Risk breakdown struktur. Gambaran tingkat kategori risiko dari sebuah proyek digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan risiko. Identifikasi risiko. Proses memahami potensi kejadian yang dapat menghambat atau membantu sebuah proyek. Alat bantu dan metode untuk identifikasi risiko. Brainstorming, helping, interview, analisis SWOT. Interview, sebuah cara untuk menemukan fakta dengan cara mengumpulkan informasi melalui tatap muka, telepon, email, atau instant messaging. SWOT, analisis SWOT, strength, weakness, opportunities, and threats. Membantu mengidentifikasi risiko positif dan negatif yang dapat terjadi di sebuah proyek. Risk register. Dokumen yang berisi hasil dari proses manajemen risiko yang ditampilkan dalam bentuk tabel. Risk event adalah kejadian yang tidak pasti yang dapat menghambat atau memajukan proyek. Ini contoh register. Strategi respon terhadap risiko negatif. Risk avoidance. Mengeliminasi kemungkinan terjadinya risiko. Risk reduction, menerima risiko dengan syarat tingkat keparahan dari terjadinya risiko tersebut lebih rendah daripada tingkat toleransi risiko proyek. Strategi respon terhadap risiko negatif. Strategi respon terhadap risiko positif. Eksploitasi risiko, memastikan semua hal telah dipersiapkan agar probabilitas terjadi risiko positif